Sobat cat lovers semuanya, ini dia kucingku yang bernama Cinta. Nah, si Cinta ini bulan lalu kena virus distemper. Jadi alhamdulillah dia bisa survive sampai hari ini, dan insya Allah hari ini nanti mau ke dokter untuk divaksin karena dia udah sehat, pupnya udah normal, makannya juga sudah banyak. Nah, aku sih cuma ingin berbagi informasi gimana sih dia bisa sampai survive dari virus ganas nomor 1 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat semua. Ya? Oh, pinter. Ini mah pinter, kesayangan ini. Oh, tapi bibirnya bemping nih Mbak Ina. Udah emping. Pinter. Kamu pinter, malah nggak garuk-garuk kan di sini. Udah agak sehat. Kemarin tidur aja. Masuk lagi. Bobo ya? Kagak gitu, ciluk gua gitu, ciluk gua. Dari tadi bangun ciluk gua. Jangan mainan dulu. Kita belum sembuh ya. Dia udah mau makan, tapi masih diinfus. Itu ya, masih diinfus. Nah, mom saya. Oh, kurang ya? Mom nih. Ya Allah, minta lagi sama Bu Dokter. Kurang. Lagi jenguk Cinta nih, guys. Alhamdulillah udah mau makan banyak. Kemarin muntah terus, nggak bisa disi makan. Habis nih Cinta. Cinta, Cinta mau pulang. Kita mau pulang. Udah, taruh keranjang. Sini ya, keranjang ya. Mau? Yuk, Cinta pulang. Keranjangnya udah disiapin. Nah, kita pulang. Dah tutup. Cinta ini awal diadop itu umur 2,5 bulan. Sekarang kira-kira umur 4 bulanan. Jadi awalnya dia baik-baik saja dan sehat-sehat saja saat itu. Tiba-tiba dia alami demam. Nah, tubuhnya panas. Setelah itu diobati, lalu sudah sembuh demamnya dan sehat kembali selama 2 minggu. Nah, dalam kondisi sehat itu makan pun banyak, lalu timbangannya pun naik terus. Tiba-tiba tanpa sebab, tanpa ada rasa sakit atau apa, masih aktif biasa, tiba-tiba malam sekitar jam 11 malam itu dia muntah makanan gitu. Dah, setelah itu kalau tidak salah itu sekitar jam 1 malam dia kembali muntah lagi. Itu sudah berupa makanan yang halus dan banyak banget airnya, cairannya. Nah, kemudian kira-kira aku terbangun jam 3 ya. Aku lihat dia udah ke belakang, dan aku lihat di belakang itu dia muntah lagi. Muntah, ada beberapa muntah gitu ya. Ada kali 3 muntahan di situ, dan sudah mulai berwarna putih dan berbusa. Nah, sampai subuh aku bangun itu muntah juga di mana-mana itu. Jadi kira-kira kalau semalam itu kalau dihitung-hitung sudah puluhan kali dia muntah dan banyak sekali cairannya. Aku tunggu sampai muntahnya itu berhenti, dan ternyata berhenti pas jam 7 pagi. Jam 7 pagi aku lihat itu, aku kembali ke sana jam 10 dia berhenti muntahnya. Jadi antara jam 7 sampai jam 10 dia sudah tidak muntah. Lalu aku bawa ke vet atau ke dokter. Nah, sampai di vet, di sana dia sudah dehidrasi karena semalam jam 11 sampai jam 7 pagi itu dia sudah puluhan kali muntah ya, dan banyak membuang cairan. Karena sudah dehidrasi, langsung diinfus langsung saat itu. Belum ada 24 jam ya, berarti itu aku dari muntah pertama itu aku bawa ke dokter sudah langsung diinfus. Setelah diinfus lalu kita pulang ke rumah, kita tinggalkan di sana.
Lalu kita tengok lagi sore hari. Dokter menjelaskan bahwa ternyata dia itu muntah lagi di sana setelah diinfus itu, kembali muntah dan berwarna sudah kekuningan, berarti sudah tidak ada lagi makanan di dalam lambung itu, sehingga yang keluar cairan gas lambung. Jadi seperti itu guys. Nah kemudian setelah itu keesokan harinya aku jenguk lagi ke sana, dan ternyata dia belum juga berhenti muntahnya, bahkan sudah agak kehijau-hijauan muntahnya. Jadi dokter belum bisa memberi makan pagi itu. Nah dokter sampai bilang kemungkinan hidupnya tinggal 20%, karena sudah sehari setengah ya, 1,5 hari dia tidak makan, dan sudah muntahnya itu sudah mulai kehijauan karena sudah tidak ada lagi makanan di dalam lambungnya. Dan dokter langsung memvonis itu virus Panle. Ya sedih campur lemas, tapi kita udah pasrah karena emang udah tahu kalau itu Panle itu memang sudah susah. Jadi ya sudah, kita pasrah itu pagi-pagi. Nah kita lalu pulang, kemudian siang hari kita jenguk lagi. Ternyata dokter menjelaskan kalau muntahnya berhenti dan sudah mau makan makanan wet food, disuapi ya gitu. Itu sudah jam 2 kita jenguk ke sana, jam 2 lebih lah ya. Nah kemudian kita pulang lagi, malam harinya kita jenguk lagi. Nah ternyata kata dokter dia sudah bisa makan sendiri gitu, dan badannya sudah mulai hangat. Kan tadinya sebelumnya suhu badannya itu tidak hangat gitu ya, jadi tidak ada perlawanan kalau menurut dokter. Nah setelah tubuhnya itu hangat, dia mau makan sendiri dan makannya pun banyak. Tapi dokter minta agar makanan itu jangan terlalu banyak dulu karena sistem pencernaannya yang masih lemah. Nah dokter bilang kemungkinan besok pagi dia sudah bisa pulang gitu, bisa diambil karena sudah mau makan dan sudah tidak muntah lagi. Alhamdulillah ya, senang banget. Nah, sistem pencernaannya, jadi setelah dia muntah otomatis pupnya pun mencair ya, jadi mencret begitu. Nah setelah sampai rumah dilanjutkan minum obat untuk pupnya ini supaya bisa padat. Jadi diberi obat itu, dan setelah beberapa hari di rumah, kira-kira ada sekitar 5 harian di rumah kalau tidak salah itu, atau semingguan lah di rumah, pupnya sudah mulai normal, sudah padat kembali dan dia tidak muntah. Tapi tiba-tiba dia kembali muntah. Nah lalu kita bawa lagi ke dokter, lalu diberi obat anti mualnya, jadi untuk lambungnya ini. Nah setelah beberapa hari dia minum obat anti mualnya, kemudian untuk pupnya kembali mencret lagi. Nah kemudian kita tetap memberinya obat lambungnya dulu. Jadi untuk pupnya dia cukup diberi gastro, dan selama 1 minggu inilah pupnya sudah mulai membaik ya guys. Jadi alhamdulillah, mungkin nanti siang dia bisa. Jadi untuk makanannya ini ya guys, gastro dari Royal Canin ini sangat efektif sekali untuk mengobati pup yang mencret yang diakibatkan oleh virus, karena ini sangat sulit untuk diobati ini. Bahkan meskipun sudah menggunakan gastro, seandainya cara memberikan makannya pun tidak tepat, maka tidak akan cepat menyembuhkannya. Jadi kalau sudah menggunakan gastro ini untuk kasus pencernaan atau mencret yang dikarenakan virus,
itu baiknya berikan makan hanya maksimal 3 kali sehari, dan jangan banyak-banyak porsinya, jangan seperti biasanya, jadi agak dikurangi. Memang si kucing nanti akan rewel ya, dia minta makan terus karena nafsu makannya itu sangat tinggi, tapi tidak diiringi dengan pencernaannya yang sedang rusak. Nah, kalau kita memberinya terlalu banyak atau terlalu sering, itu bahkan akan menghambat penyembuhan pada sistem pencernaannya. Nah, yang kucingku yang terdahulu itu walaupun sudah makan gastro, tapi akhirnya tidak tertolong juga ya, karena kita tidak tahu bagaimana cara memberikannya. Ini jadi mungkin tips untuk cat lovers yang mengalami kucingnya kondisinya seperti Cinta ini. Dan meskipun sudah sembuh, baiknya tetap harus dipantau setidaknya sekitar 1-2 minggu kondisi kucing itu bagaimana, karena setelah terkena virus Panle ini bukan berarti sudah langsung sembuh dibawa pulang, itu tidak, tapi kita masih harus menyembuhkan sistem pencernaannya, dan ini tidak mudah. Kenapa? Karena kalau kita menyembuhkan terlebih dahulu pupnya yang tadinya mencret atau diare ke menjadi normal, maka biasanya akan terus lambungnya yang bermasalah sehingga kucing kembali muntah. Nah, seperti itu. Jadi memang baiknya yang kita obati terlebih dahulu adalah lambung. Kenapa? Karena kalau selama kucing itu tidak muntah walaupun mencret atau diare berkali-kali, selama dia masih bisa dikasih makan, itu masih ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi kalau sudah muntah dan tidak bisa diisi makan lagi, nah itu yang sudah repot gitu. Jadi kemarin ini untuk si Cinta aku begitu, jadi kita sembuhkan lambungnya dulu, dia mencret ya biarlah gitu, tidak masalah, tetap dilanjut, itu pemberian obat untuk lambungnya. Nah, untuk mencretnya memang makan waktu lama, sekitar semingguan lah, itu makan gastrointestinal ini 1-2 minggu, itu sudah mulai berangsur-angsur padat-padat, dan hingga sekarang ini sudah padat. Ya begitulah cerita bagaimana ciri-ciri kucing yang terkena virus Panle, lalu bagaimana cara menanganinya, dan semoga bisa bermanfaat.